Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain, komentarnya. Katanya Ghazali, perkataannya Al-Hallaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Ya, kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta. Ya, syaratnya yang jomblo sudah harus punya pacar. Yo, ngapain belajar filsafat cinta mau si jomblo? Jadi kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata. Engkaulah satu-satunya, engkaulah hidupku, kan gitu kamu lagu-lagu itu kan. Engkaulah segalanya, kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali. Orang seharusnya, dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya Al-Hallaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Terus ada lagi Attar, Fariduddin Attar itu yang nulis Mantiqut Thair, yang nulis Tadhkiratul Auliya. Katanya Attar, orang Islam ini kok aneh ya. Wong ada manusia jelas sufi, makomnya puncak, bilang anak al-haq kok dianggap salah. Sementara Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah. Terus ada naik ke atas gunung, ada semak-semak kebakar yang bilang akulah Allah. Maka komentarnya Attar, saya heran kita bisa menerima ada semak belukar terbakar yang bilang aku Allah. Dan terus kita percaya, wong di Quran bilang gitu memang. Tapi ucapannya Al-Hallaj yang wali kok tidak kita terima. Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ. Lawong pada semak-semak aja bisa, apalagi pada manusia. Itu maunya Attar. Jadi sangat mungkin, nggak masalah. Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kan tiap hari begitu. Mulutnya kan dia bilang, ini Allah loh yang bilang, kan gitu. Ya kan? Loh, orang yang ngomong gitu kok enggak kamu tunjuk, murtad kamu, kafir kamu. Kok berani bilang kamu itu Allah? Ya kan? Ini perintah Allah, ini kehendaknya Allah, ini ucapannya Allah sendiri, loh yang ngomong dia. Kok berani-beraninya atas nama Allah? Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Attar. Mbok yang konsisten. Wong yo semak-semak kita percaya. Ada orang ngamuk bawa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya. Kok Al-Hallaj bilang kita anggap murtad. Nah, itu komentarnya Attar. Ada lagi komentarnya Sirhindi, Ahmad Sirhindi. Ini mursyidnya Tarekat Naqsabandiyah dari India. Dia digelari wali abad milenium kedua. Dia lahir, saya lupa, sekitar tahun 500-an. Menjelajahi banyak sekali tarekat, meskipun jatuhnya terakhir di Naqsabandiyah. Katanya Ahmad Sirhindi, maksudnya Al-Hallaj itu bukan akulah Allah atau akulah kebenaran. Maksudnya bukan pada ananya. Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada, hanya Allah lah yang ada satu-satunya. Orang jadi marah karena lihat ananya. Perhatikan bukan ananya, tapi al-haqnya.
Jadi itu sebenarnya Al-Hallaj ingin menyangkal dirinya, bukan pingin ngaku dirinya Tuhan, tapi pingin buang dirinya, pingin membunuh dirinya sendiri. Jadi anak al-hakiki berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada. Hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita nggak akan puncak. La ilaha illallahnya nggak utuh. Nah itu komentarnya Ahmad Sirhindi. Jadi, yang kontra lebih banyak lagi, nggak usah tak sebut di sini. Yang mengkafirkan, biasanya yang mengkafirkan pakai dalil zahirnya kalimat. Jadi ngomong akulah kebenaran, terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat zahirnya. Oke. Terus teori kedua, hulul sudah ya, anak al-haq sudah, sekarang teori ketiga, Nur Muhammad. Jadi enggak apa-apa itu. Di situ ada Allah mengingatkan biar kamu nggak ngantuk. Karena ini kalau sambil ngantuk bisa gawat. Karena ada cerita kalau wayang itu waktunya ajaran paling penting kok ngantuk, ilmunya setengah. Begitu setengah waktunya perang kalah. Kayak ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu. Anaknya Arjuna itu kan namanya Abimanyu. Bapaknya ngajari teori perang waktu dia dalam kandungan. Jadi diajari teori perang kok ndilalah dapat separuh, ibunya ketiduran. Nah, begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah. Jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya kan dia tewas di keroyok Kurawa yang banyak itu karena mendengarkannya cuma setengah. Jadi kamu tidak boleh ngantuk. Kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh. Kalau setengah kalau setengah gawat, nanti kamu ceritanya setengah. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasud, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad?
Enggak. Katanya Al-Hallaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Al-Hallaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia. Kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Hallaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah, ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya ma'rifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halla, akan menempat dalam dirimu. Nah, itu maunya Al-Hallaj. Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah. Cahayamu akan semakin banyak. Semakin banyak ilmu, derajat. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi karena nurmu semakin banyak. Cahayamu. Jadi tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja. Dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama Allah. Ya di WA kan banyak kadang-kadang. Oke. Oh ya kan, teknik memikat lawan jenis terus di WA, terus cara kan kayak gitu banyak. Itu kalau memang kamu merasa tidak penting, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Itu nurmu akan semakin banyak. Karena begitu ada sesuatu yang tadi tidak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap. Karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar, yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Itu nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. Dan hampir semua sufi, baik yang wahdatul wujud, hulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul adyan. Agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya. Jadi dia tidak utama dan yang pertama. Kita lihat langsung puisinya ya. Tafakkartu fil adyani jadda tahakkukin fa'alfaituha aslan lahu sa'ban jamma fala tatlubanna lil mar'i dinan fa innahu yashuddu anil aslil wasik wa innama yutolibuhu aslun yu'baru indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayufhima. Sesungguhnya
Aku telah merenung tentang agama-agama, aku temukan satu akar yang begitu banyak cabang. Jangan kau paksa orang memeluk satu agama, karena akan memalingkannya dari akarnya yang menghunjam tanah. Biarlah dia mencari akarnya, akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna. Lalu dia akan memahaminya. Balik ke sini. Katanya Al-Hallaj, agama itu skenarionya Allah. Kalian sudah diskenario untuk jadi Muslim. Yang lain memang diskenario Allah untuk jadi Kristen. Maka jangan maksa orang pindah agama. Seolah-olah kamu harus bebas mikir ya pindah agama. Padahal kamu sendiri nggak bebas. Kamu dulu jadi Islam kan ya karena bapakmu Islam, lahir di lingkungan umat Islam. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Itu sudah skenarionya Allah, katanya Al-Hallaj. Jangan maksa-maksa orang pindah agama. Dia akan kehilangan akarnya. Dia akan lepas dari hikmah yang sudah dijalin sejak dia kecil. Biarkan aja di situ, pada puncaknya semua akan bertemu. Ketika orang pindah agama, itu kan kayak orang ngulang lagi prosesnya dari nol. Spiritualitasnya jadi netral lagi. Nah, itu wejangannya Al-Hallaj. Jadi nanti mirip Ibnu Arabi juga begitu, Rumi dengan cintanya juga begitu. Jadi sudahlah kamu jadi Muslim, ya sudah. Nikmati di situ, perdalam di situ. Tidak usah marah-marah maksa orang masuk Islam. Biar aja yang Kristen, biar aja yang Hindu, akarnya nanti sama. Itu yang disebut wahdatul adyan. Setiap agama sama, tapi tidak usah dibahas. Jalani aja sesuai agamamu masing-masing. Kalau dibahas nanti mesti gegeran. Terus kamu marah-marah, ya enggak, ya Islam yang paling benar. Iya, Islam paling benar, makanya jadi Islam yang benar, kan gitu aja. Jadi tidak harus rame, tidak harus ngotot. Jalankan aja sesuai akarmu masing-masing. Itu skenarionya Allah. Terus ini yang kontroversial. Tafsirnya Al-Hallaj terhadap iblis dan Fir'aun. Jadi katanya Al-Hallaj ini potongan. Di depannya panjang tentang iblis dan Fir'aun. Jadi maka iblis dan Fir'aun adalah sahabat dan guruku, dan dengan mereka aku menemukan jalanku. Oh, ini hati-hati, kamu nggak boleh jadi bahan khutbah Jumat ini. Bisa tawuran orang-orang. Ya, jadi di Tawasin itu dia bilang iblis itu simbol keteguhan tauhid yang luar biasa. Malaikat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya. Iblis yang tidak mau, karena dia tidak mau aku sujud pada yang selain Allah. Hanya Allah, hanya pada Allah aku mau sujud. Selain Allah tidak. Yo, di situ masuk akal. Cuma nanti Al-Hallaj sendiri bantah itu di puisinya. Jadi yang kedua, iblis ini termasuk Fir'aun, ini sudah diskenario oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang lain. Makanya sahabat dan guruku. Kalau membaca ceritanya Fir'aun terus kamu hanya dapat marah-marahnya, nggak dapat hikmah dan pelajarannya, itu sia-sia. Allah ngasih ibrah Fir'aun. Jadi belajarlah dari iblis, belajarlah dari Fir'aun. Kalau kamu belajarnya cuma dari ustadz-ustadz yang di TV, iya, dapatnya cuma iklan. Jadi, loh iya kan, belajar, ya kan, ketauhidannya iblis, bagaimana ikhlasnya iblis, dia disuruh menyusahkan manusia sampai akhir zaman, dicaci maki setiap orang setiap hari entah berapa kali. Loh, itu kan patuh luar biasa perintahnya pada perintahnya Allah. Di sisi itunya, meskipun itu kan berat loh, luar biasa, sengsara itu, disuruh sampai kiamat pokoknya kamu dapat kerjaan menyesatkan orang.
Itu kan berat loh dibandingkan berbuat baiklah itu gampang, tapi disuruh berbuat jahat. Awas kalau kamu nggak jahat sampai akhir zaman loh. Loh itu ya berat loh itu. Dari asalnya malaikat disuruh jadi jahat sampai akhir zaman itu berat. Tapi karena Allah yang nyuruh, ya ayo. Itu di sisi itunya. Katanya Al-Halaj, ya di situ iblis harus jadi guru bagimu. Ya segala hal sebenarnya kan harus kamu jadikan guru. Kamu ambil hikmah, kamu ambil pelajarannya. Termasuk dari iblis, dari Fir'aun, dari PKI, dari apa. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Oke, meskipun kemudian ada cerita. Jadi waktu dia mau dieksekusi, Al-Halaj sendiri cerita. Jadi waktu dia mau digantung, iblis itu datang. Katanya iblis, kok ndak adil ya? Sebenarnya engkau kan kayak aku. Engkau bilang ana al-haq, aku juga bilang aku satu-satunya kebenaran. Kan sama. Lah kok kamu disayangi Allah, aku enggak? Lah kok kamu jadi wali, aku malah jadi iblis? Katanya Al-Halaj, ndak. Aku dan engkau sama-sama mengakukan diri masing-masing. Sama-sama bilang ana. Tapi waktu bilang ana, engkau masih melihat dirimu. Sementara waktu aku bilang aku, ya aku ndak ada sudah. Aku ndak lihat diriku sama sekali. Aku sudah hilang. Jadi waktu iblis membantah Allah untuk sujud pada Adam, itu dia masih mikir dirinya. Akunya iblis masih ada. Maka lahirnya jadi sombong. Makanya ilustrasinya Al-Quran ke iblis itu kan kesombongan. Bahwa engkau menciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Masih ada akunya. Katanya Al-Halaj, salahmu di situ, iblis. Kan gitu. Ya. Ya kan namanya iblis yang nyuruh iblis. Jadi sementara kalau aku, waktu aku bilang anak al-haq, itu aku sudah nggak nganggap diriku ada, sama sekali nggak ada, egoku sudah hilang. Itu yang jadi kebalikannya. Aku disayang Allah, engkau dikutuk oleh Allah. Jadi akunya, salahnya Fir'aun juga begitu. Karena dia bilang anak al-haq podo kayak Al-Halaj. Dia bilang aku Tuhan kan, mirip-mirip aja kayak Al-Halaj. Tapi akunya kelihatan, egonya yang akunya lebih besar, bukan Tuhannya, bukan al-haqnya. Kebalikannya Al-Halaj. Begitu dia bilang anak al-haq, anaknya sudah nggak ada, Al-Halajnya nggak ada, yang ada tinggal Tuhannya. Nah itu problemnya di situ. Katanya Al-Halaj. Jadi sebelum dia dieksekusi, dia masih ngobrol dulu sama iblis. Ya, saat mau digantung. Karena ada banyak cerita ketika itu kan saya bilang tadi dia nunggu 1 hari, dia dieksekusinya lama, dirajam. Itu beberapa momen dia sempat dialog sama sahabat-sahabatnya, termasuk para sufi. Oke, bahkan gurunya sendiri Junaid mengingatkan, Al-Halaj, mbok agak kompromi dikit lah, jangan kaku-kaku. Kalau kamu kaku, nasibnya kayak Sokrates kemarin, akhirnya kamu dieksekusi loh. Tapi Al-Halaj sudah membayangkan resiko itu. Maka dia bilang, wa in kutiltu au sulibtu au kutiat yadaya warijlaya lama roja'tu andakwaya. Meskipun aku dibunuh atau disalib atau dipotong-potong kedua tanganku dan kakiku, aku tidak akan mundur dari yang aku dakwahkan. Nah, kalimatnya itu pas, karena pada akhirnya dia juga dibunuh, juga disalib, juga dipotong-potong tangan dan kakinya. Karena memang dia mungkin sudah membayangkan ceritanya akan seperti itu. Para wali kan biasanya begitu. Ghazali aja kan dulu tak ceritain gimana dia ngerti bahwa sebentar lagi aku meninggal, maka adiknya suruh beliin kain kafan, terus dia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, terus berbaring dan meninggal.
Loh ya, kalau bisa, iya, Ghazali itu begitu meninggalnya. Jadi dia sudah siap-siap ngerti, sudah mau dipanggil. Oke, kalau di Jawa kemarin kan ada Ronggo Warsito yang bisa meramal pas kapan dia meninggal. Oke, ini kalimat terakhir yang tadi tak ceritain waktu dia lidahnya mau dipotong. Jadi dia bilang, ya Tuhan, lihatlah hamba-hambamu yang telah berkumpul. Mereka menginginkan kematian demi membelamu dan untuk lebih dekat denganmu. Itu kan orang-orang bilangnya kan memang membela Allah, membela Islam. Maka ya Tuhan, ampuni dan kasihi mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Andai saja engkau menyingkapkan tirai wajahmu sebagaimana engkau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tak akan melakukan ini padaku. Andai saja engkau turunkan tirai wajahmu dariku sebagaimana engkau menurunkannya dari mereka, niscaya aku tak akan diuji seperti ini. Jadi waktu terakhir sudah berdarah-darah, sudah tinggal badannya sama kepalanya saja, mau dipotong lidahnya, dia masih berdoa pada yang menyiksa dia. Padahal ceritanya kalau Al-Hallaj mau, itu dia bisa aja keluar penjara lari. Kan ada ceritanya 3 hari di penjara. Hari pertama sipirnya lihat, loh ini kok Al-Hallaj hilang. Hari pertama ada, hari kedua Al-Hallaj kok hilang. Hari ketiga, loh penjara sama Al-Hallajnya hilang. Ya, ada cerita begitu. Terus waktu ditanya sama, kok bisa kayak gitu loh. Hari kedua saya keluar ketemu sama Allah, maka aku ndak ada di penjara. Hari ketiga Allah yang datang ke sini, maka penjara sama akunya nggak kelihatan. Jadi jawabannya adalah gitu. Dan waktu terakhir mau dieksekusi itu dia bisa melepaskan teman-temannya sak penjara, dibebaskan semua sama Al-Hallaj. Jadi dia cuma nunjuk itu, terus terbuka semua pintu penjara, silahkan kalian keluar, dan dia sendiri nunggu di dalam. Sipirnya heran. Herannya bukan kenapa kok bisa membebaskan, karena semua orang sudah tahu karomahnya Al-Hallaj. Cuma kok sampean gak ikut lari sekalian? Saya itu beban loh menjara sampean itu. Jadi iya, kalau nggak disuruh oleh raja, dia sebenarnya maunya dibebaskan aja. Tapi ya Al-Hallaj bilang, ya sudah skenarionya seperti ini. Jadi nanti hikmahnya akan ketemu di belakang, dia harus dieksekusi memang. Sama kayak Sokrates kemarin. Kalau dia lari dan pilih hidup enak, ya pengaruh ajarannya nggak akan sedahsyat sekarang. Nah, itu Al-Hallaj. Oke, sedikit saja saya ngomong, bisa tafsir politiknya. Tafsir politiknya itu ada orang membaca fenomena Al-Hallaj itu sebenarnya fenomena urusan politik, kenapa dia dieksekusi, bukan urusan agama. Dan ajaran-ajarannya Al-Hallaj itu bisa ditafsirkan secara politik. Saya bilang tadi sedikit di depan, misalnya Al-Hallaj ini orang Persia yang taklukannya Islam. Dan sampai hari ini namanya Persia, Arab, Arab non-Arab itu kan selalu rival, selalu saingan. Sampai detik ini Iran dan Timur Tengah itu kan masih breng. Terus zaman itu orang-orang Persia, orang taklukan itu namanya kelompok Mawali. Jadi orang Mawali itu orang-orang mu'alaf, termasuk orang Persia yang sepinter apapun dia, jago apapun dia, tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia harus hanya ngawal, hanya jadi pegawainya orang-orang Arab zaman itu. Dan dianggap, karena dianggap tidak pinter agama, dia harus bayar pajak kayak kafir dhimmi dan tidak boleh menduduki jabatan. Akhirnya apa? Ajarannya Al-Hallaj bisa dibaca semacam ini. Hulul itu berarti kayak tadi, setiap manusia punya hak untuk ketemu dengan Allah. Kesetaraan, tidak harus Arab dan non-Arab, tidak harus mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya visi, di samping kedalamannya tadi ada implikasi politiknya. Nur Muhammad juga begitu. Orang Arab itu kan
Di zaman itu agak merasa besar karena Nabi turun di Arab. Nah, terus lahirlah teori Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, nurnya Muhammad itu tidak cuma miliknya Nabi Muhammad. Semua Nabi, bahkan para wali juga punya. Nah, itu sekarang ada saingannya sekarang, tidak cuma Nabi Muhammad. Karena sekarang ada Nur Muhammad, lebih esensial daripada Nabi Muhammad. Sama, Wahdatul Adyan juga begitu. Bangsa Persia yang non-muslim, yang Zoroaster itu kan biasanya agak terdiskriminasi, harus bayar upeti. Ajaran Wahdatul Adyan dari para sufi Persia itu meminimalisir ini. Biar orang melihat bahwa sama-sama beragama, akarnya sama, jangan saling mendiskriminasi. Dan yang terakhir, iblis dan Fir'aun. Ini sebenarnya diskusi teologi. Jadi Al-Hallaj ini agak pro dengan Murji'ah, melawan para mutakallim. Itu sebenarnya mau ngeritik iblis dan Fir'aun. Iblis itu kan sangat tauhid. Satu-satunya yang dia sembah hanya Allah. Dan disuruh sujud ke Adam nggak mau. Orang yang setauhid puncak kayak gini aja nggak selamat, masuk neraka. Maka manusia yang merasa tauhidnya tinggi jangan sombong. Kamu tetap raiso ngalahke iblis nek urusan menomorsatukan Allah, kan gitu. Sindirannya ke situ sebenarnya. Para mutakalim itu kan sering merasa imannya lebih tinggi, lebih ngerti agama. Begitu kamu merasa kayak gini, itu sebenarnya kamu sudah kalah sama iblis. Iblis itu kan kalahnya karena merasa tinggi itu. Dan tauhidnya sebenarnya dia puncak, hanya agak sombong. Maka siapapun muwahhid yang sombong sebenarnya dia iblis. Kan gitu. Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid, tapi sombong, pokoknya Allah nomor satu, bela Allah, bela Islam, tapi sombong, maka dia sebenarnya tipenya tipe kamu yang ngomong, bukan aku. Oke, itu kritiknya Al-Hallaj. Itu kalau dibaca secara politik. Cuma yang terakhir ini, yang politik ini yang bisa kita diskusikan panjang. Silahkan buka forum sendiri untuk bahas ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai dengan Al-Hallaj. Minggu depan kita lanjutkan dengan muridnya Syekh Siti Jenar. Bukan muridnya, penerus ajarannya di Jawa. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.